Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Ungu Film. Akhirnya nih, Inhuman Kiss 2 tayang juga di Netflix. Ceritanya bakal melanjutkan kisah kutukan Kransu atau Kuyang. Apakah itu bagus dari film pertamanya? Nah, pastiin dulu kalian untuk nonton Inhuman Kiss pertama, karena ini ceritanya bakal relate banget. Yang udah nanti pagi semangat, bisa yuk subscribe kita dulu dong. Kalau udah, mari kita gaskan. Kisah dimulai 20 tahun setelah film pertamanya. Seorang bapak bernama Noi mendapati lampu telepon tiba-tiba bergedip. Dia mengecek kamar putrinya bernama Xiao yang badannya melayang di udara. Kejadian ini sudah sering terjadi. Nyatanya lampu kembali normal setelah beberapa saat. Noi masuk ke kamar, lalu menyuruh Xiao kecil untuk meminum obatnya. Dia juga memberitahu untuk siap-siap karena besok mereka akan menemui Pastor Agustin. Setelah perjalanan panjang, Xiao dan ayahnya sampai di kediaman Pastor Agustin. Dia diperiksa sebentar oleh Pastor Agustini, lalu disuruh pergi jalan-jalan sambil nungguin bapaknya. Noi memberitahu perkembangan Saul yang masih gitu-gitu aja. Obat dari Pastor dan ngefek, justru Saul sendiri yang menahan bumerangnya menjadi kuyang. Selain itu, Noi juga mengaku dadanya sudah tidak sakit lagi sejak Saul lahir. Terlepas dari itu, air liur Saul masih menular pada manusia biasa. Pastor harus menambahkan ekstrak dari tanaman lain karena obat Saul kayaknya udah gak maju lagi. Saul masuk ke sebuah gereja dan bertemu dengan seorang bocah yang sedang sembunyi dan asik membaca sebuah cerita. Anak laki-laki ini bernama Cloud. Dia mempunyai kulit albino dan sangat sensitif terhadap matahari. Suatu hari, Cloud istirahat di bawah pohon. Dia melihat permainan harmonika Saul. Karena sama-sama sendirian, Saul ngajak berteman dengan Cloud. Lalu di tengah ngobrol, mereka berdua melihat seekor burung yang terluka. Claude berniat menolong burungnya, tapi dia diganggu sama anak-anak desa. Saul jadi marah dan wajahnya jadi monster yang membuat anak-anak tadi pada lari ketakutan. Saul membawa pulang burung itu, lalu diobati nih sama saudaranya bernama Anan. Anan berpendapat burung itu nggak akan bertahan hidup karena sayapnya udah patah. Claude memegang burung itu dengan gemeteran, lalu beberapa saat sayap burung itu tiba-tiba jadi pulih. Anan terkesima dengan aksi Claude. Dia sengaja menggores telapak tangannya dan Claude juga berhasil menyembuhkannya. Karena berpotensi disalahgunakan, Anna berpesan agar Claude tidak memberitahukan kepada siapapun. Besok paginya, Anna pergi pamit untuk lanjut pendidikan di luar kota. Tentu saja Claude sedih, tapi untungnya dia masih punya teman nih. Dia menyelesaikan sketsa Saul di malam harinya. Sebagai gantinya, Saul menukarnya dengan harmonika. Claude sempat takut tertular air liur Saul yang sangat menular. Tapi lama-lama Claude tidak mempermasalahkan itu. Tapi malamnya nih, Claude merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Udah kembali tinggal Anna, sekarang ditinggal Saul yang pulang ke rumahnya. Tuh sabar ya dek, sedihnya jadi double kan. 12 tahun kemudian, Saul sudah beranjak dewasa. Ayahnya mengingatkan Saul untuk tidak memelihara hewan karena kondisinya yang dianggap berbahaya. Walaupun penyakitnya ini sudah nggak kumat lagi, obat racikan pastor tetap harus diminum untuk selama hidupnya. Sementara itu, kau tumbuh jadi pemuda yang cakep, masih dengan kulit albinonya. Sampai sekarang, dia masih merasa rendah diri. Tapi pastor penasihatinya bahwa berbeda itu tuh bukan sebuah kesalahan. Malam harinya, sebuah kepala melayang mencari mangsa di hutan. Barulah terungkap di pagi harinya kalau penyakit kuyang Saul ini kumat karena dia tidak meminum obat. Gordon dan kasur Saul ada bekas darahnya, sementara orangnya sendiri nangis di pojokan kamar. Sang ayah segera meminta Saul untuk berkemas karena mereka akan kembali bertemu Pastor Agustin. Bangkai binatang akibat dimangsa kuyang tadi malam tergeletak begitu saja. Akibatnya, berita ini jadi viral dan membuat seorang juragan asing penasaran dan tertarik untuk menangkapnya. Tujuannya ya karena dia pengen terkenal dan menghasilkan banyak uang. Dari informasi yang dia tahu, mereka akan menyuruh seseorang bernama Pam. Seorang bapak bernama Pam bangun dari tidur karena ditelepon sama orang suruhan juragan asing tadi. Bukan lagi ditawarin, tapi Pam langsung disuruh untuk memburu kuyang dengan imbalan uang. Awalnya Pam kaget, tapi akhirnya dia menerima tawaran itu walau harus meninggalin anak-anaknya. Singkat cerita, Saul dan ayahnya sudah berada di kediaman pastor.
Menurut pastor, virus yang di dalam saus sudah semakin kuat dan berevolusi sehingga obat ramuan pastor sudah tidak mempan lagi. Tapi, pastor akan berusaha sebisa mungkin dengan menambahkan beberapa bahan. Sayangnya, obat racikan baru ini nantinya akan memiliki efek samping yang akan mempengaruhi tubuh fisik Saul. Selama pengembangan obat berlangsung, Saul diminta menetap untuk sementara waktu. Saul jalan-jalan dan masuk ke studio lukisan Cloud. Mereka berdua akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama. Tapi ada yang berbeda dengan Cloud, yaitu warna matanya berubah jadi hitam. Ya iyalah, kan emang udah berubah sejak Cloud tertular air liur Saul waktu kecil. Lagi ngobrol-ngobrol, Anna sudah pulang dari studinya. Mereka berdua ngobrol sambil makan siang bareng. Anna sudah punya gelar dokter nih, tapi fokusnya lebih ke arah peneliti. Ayah Saul dan pastor merahasiakan maksud kedatangan sebenarnya dengan beralasan mengirim herbal pada pastor. Anna bersikeras untuk mencari tahu tentang albinisme demi mengungkap apa yang terjadi di dalam tubuh Cloud. Sedangkan pastor mulai meracik obat baru untuk Saul. Koyang Saul kembali kumat, tapi rasanya seperti mimpi buruk aja. Akibatnya, beberapa hewan di sekitar desa kembali ditemukan dan diselidiki oleh Pak. Kondisinya sama dengan yang ditemukan minggu lalu, yaitu isi perutnya pasti keluar. BTW, obat racikan untuk Saul ini jadi juga. Kebetulan kalau lagi ada urusan di kota, jadi pastor meminta izin pada Noe agar Saul bisa ikutan menemani Cloud. Ya, Saul nggak mau seumur hidup gitu loh. Masuk tiap hari di rumah, terus nggak boleh main keluar rumah. Kayak aku sih. Mereka berdua berangkat ke kota pakai sepeda. Walau orang-orang mandang Cloud aneh, Saul pegang tangan Cloud biar lebih pede. Hubungan mereka lama-lama makin dekat. Dari jalan-jalan ke perpus kota, beli street food, nyoret lukisan bareng, duduk di taman, sampai melepas lampion ke udara. Sampai akhirnya mereka jadi sama-sama suka. Di suatu malam saat perjalanan pulang, Cloud menanyakan tentang penyakit Saul. Obat nggak akan bikin Saul sembuh. Jadinya Cloud meminta izin untuk mencoba menyembuhkannya dengan kekuatannya. Melihat Cloud yang memaksa diri, Saul pun melepas tangannya dan menghentikan apapun yang Cloud perbuat. Tapi tidak lama, dada Saul mendadak sakit. Sekilas info aja nih, dulu Pan pernah memburu Kuyang dengan teman-temannya. Tapi cuma dia nih yang selamat. Bangun-bangun, Pan muntah lagi dan dadanya ada bekas luka. Wah, fix nih. Pan terinfeksi dan calon jadi geraham. Tapi terlepas dari itu, Pan harus ketemu sama juragan asing untuk menerima bayaran awal. Sisanya akan diberi setelah Kuyangnya berhasil ditangkap dalam kondisi hidup. Juragan itu juga mengancam Pan untuk segera menjalankan tugasnya kalau nggak mau anaknya jadi barang jual beli. Aduh, malamnya Saul mereok lagi dan berubah menjadi Kuyang. Akibatnya bangkai hewan milik orang desa jadi sasaran. Saul kembali nangis di pojokan, mengabaikan Cloud yang ngajakin dia ke pasar. Ayahnya tahu kalau Saul udah gak aman di sini, jadi beliau memutuskan membawa Saul pulang. Obat ramuan akan tetap dikembangkan pastor sebisa mungkin. Malamnya, pastor membicarakan tanaman yang ada di depannya ini mempunyai khasiat luar biasa untuk obat Saul. Tapi sayang, tanaman itu pasti mati sebelum berbuah. Akan memberi saran lain dengan menyuntikkan virus secara langsung pada subjek. Tapi sangat kecil kemungkinannya menemukan subjek yang kebal terhadap virus. Terlepas dari itu, pastor pun meminta waktu Anan untuk membahas sesuatu di lusa hari. Pan kembali bermimpi memakan daging manusia, lalu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Begitu bangun, dia sedang diawasi anak buah dari juragan asing. Dia meminum sebotol obat, namun tampaknya butuh dosis yang lebih tinggi. Semua obatnya habis, mengakibatkan Pan kesakitan di dalam mobil. Di tengah istirahat, Noe menyadari kalau Saul mulai berubah menjadi Kuyang. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh ayahnya. Demi keamanan bersama, ayahnya mengunci jendela kamar Saul dari luar. Dia juga menahan jendela kamar karena Saul memberontak keluar. Besoknya, Saul sudah kembali seperti semula. Pastor, Cloud, dan Anan datang ke rumah. Pastor memberi obat ramuan terbaru pada Noe. Anan masuk ke ruang herbal, sedangkan Saul dan Cloud kucing di dekat sungai. Loh. Nasib anak buah juragan udah masalah aja tuh. Mungkin karena obatnya udah habis kali ya. Jadinya Pan udah kesurupan sepenuhnya dan berubah menjadi geraham. Tapi tolonglah, minimal pakai baju kek gitu. Malam harinya, Saul reok lagi mau jadi Kuyang.
Padahal obatnya udah diminum loh itu. Anak dan Claude segera menyusul Saul setelah melihat lampu berdisko. Sang ayah berusaha meredam, tapi Saul udah jadi kucing ganas. Claude datang dan ikut berusaha meredam Saul. Dia terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan Saul. Akibatnya, Claude dan Saul pingsan barengan. Sambil nunggu Claude sadar, pastor akhirnya membuka rahasia pada Anan tentang identitas Saul sebagai seorang kuyang. Menurut informasi yang pastor kumpulkan, kuyang adalah sejenis parasit yang menggunakan tubuh manusia sebagai inang untuk inkubasi dan menyebar lewat air liur. Awal mulanya tuh berasal dari mantan pacar Noe, lalu Noe ikut terinfeksi. Setelah menikah, virus itu menulari istri Noe. Dan sekarang virusnya berada di tubuh Saul. Semua metode obat udah dicoba, tapi nggak ada hasil. Pastor mengetahui kalau Claude mempunyai sesuatu yang istimewa, sehingga beliau akan menggunakan darah Claude untuk pembuatan vaksin. Terlepas dari Anan yang tidak setuju, Claude sendiri ingin membantu menyembuhkan Saul. Di sungai, Claude akan melakukan apapun agar Saul sembuh. Saul khawatir, tapi lebih khawatir lagi tuh. Biar sana-sana tenang, mereka berdua pun berjuang. Menjelang malam, Noe mempersiapkan pistol bila nanti terjadi sesuatu. Dia bercerita soal Graham, makhluk kuyang pria yang akan terus memburu Kraso, kuyang wanita, untuk diambil dan dimakan jantungnya demi bertahan. Malam harinya saat pastor selesai membuat vaksin, dalam wujud Graham mendatangi pastor. Demi menyelamatkan diri, pastor berniat menyuntikkan vaksin. Tapi yang ada malah terdengar teriakan. Anak dan Noe terlambat. Pastor udah wassalam sedangkan Pan kabur. Noe mengejar Pan lalu pergi ke rumah untuk memperingati Saul, meninggalkan Anan yang mengambil vaksin milik pastor. Noe mengambil senapan dan berusaha menembak Pan yang mau mengincar Saul. Dari belakang, Anan berusaha menyuntikkan vaksin milik pastor. Pan sempat bereaksi sedikit sehingga memberi waktu Saul dan Claude kabur dari rumah. Tapi sepertinya cuma berefek sebentar. Jadi Pan kabur diikuti Noe dan Anan dengan senjata mereka masing-masing. Saul dan Claude pergi ke tengah hutan, tapi mereka berhasil dicegat sama Pan. Untungnya, Anan dan Noe datang dengan mobil dan kabur dari kejaran Pan. Tapi Pan ini lebih cepat daripada mereka, sehingga mobilnya nabrak pohon. Anan pingsan di mobil, sedangkan yang lain kabur ke tengah hutan. Baru aja lagi bentar, Saul mulai kereok. Untuk mengalihkan perhatian Pan, Noe meminta Claude membawa Saul pergi ke kamp militer. Sedangkan Noe akan mengalihkan perhatian Pan dengan darah Saul. Dia berjalan ke arah yang berlawanan sambil mencari keberadaan Pan. Tapi percuma aja, Saul gak bisa menahan dirinya lagi untuk berubah menjadi Kraso. Di sisi lain, Noe berusaha sekuat tenaga untuk melawan Pan. Entah berhasil atau enggak, yang penting Noe selamat dan bertemu dengan Saul yang udah jadi Kraso. Baru aja ketemu, Pan datang dari belakang dan melukai punggung Noe hingga wassalam. Saul yang masih punya sedikit kesadaran jadi ngamuk. Jadilah adu gelut antara Kraso melawan Graham. Walaupun situasi Saul terpojok, Claude datang dan mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Pan dengan kekuatannya. Saul terlihat sedih, tapi pengorbanan Claude gak akan disia-siakan gitu aja. Saul menusuk leher Pan yang seketika bikin sekarat. Sebelum wassalam, Pan mengingat kembali kebersamaan dengan kedua anaknya. Claude membawa kepala Saul kembali ke badannya dengan sisa tenaganya. Saul kembali menjadi manusia, tapi Claude sekarang. Claude justru minta maaf karena tidak bisa menempati janjinya untuk bertahan hidup. Di saat terakhir, Saul mencium Claude. Warna pride Claude berubah menjadi normal, tapi sayangnya dia udah gak bisa bertahan. Claude akhirnya wassalam di tengah hamburan kunan-kunan. Mengingatkan perkataan Saul semasa kecil bahwa kunan-kunan jantan akan mati setelah proses perkawinan selesai. Karena gak kuat menahan duka yang terlalu mendalam, Saul meninggalkan tubuhnya dan menjadi kuyang. XSS yang cerita apa pergi ke loteng dengan membawa dagingnya. Lah, ternyata pastor masih hidup, tapi dia dalam kondisi terikat rantai. Oh, rupanya pastor ini udah jadi Graham. Jadi begitulah cerita Inhuman Kiss 2. Alurnya masih simpel kayak sebelumnya. Kalau obat di film pertamanya kan pakai tanaman, sekarang obatnya ada di pacarnya sendiri. Tapi tetap bagus lah, setidaknya aku bisa menikmati filmnya dengan durasi film yang lebih panjang. Gimana nih menurut kalian? Apakah seru, deg-degan, atau biasa aja? Atau malah pusing? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian di komentar.
Atau kalian kalau punya cerita horor, bisa kirim ke email kita di pecakhoror60@gmail.com. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.